Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Rabb, kama amartana an nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat yang Allah titipkan hari ini kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan satu di antara penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salat dan salam kita tujukan bagi junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umat yang terkasih dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan selalu terus semangat untuk meraih keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan kita berikan kemudahan dan berikan keyakinan kepada kita semuanya bahwa keajaiban itu ada, dan kita pun bersemangat untuk menggapai keajaiban yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah 2 pekan kita rehat sejenak. Pekan pertama ketika teman-teman sedang SGS, dan yang barusan lihat videonya gitu ya, menarik sekali memang SGS-nya. Membuat kita pengen banget kapan kita bisa ikutan berangkat ke sana. Semoga yang di sini juga Allah mudahkan untuk hadir ke sana. Tidak tentang jalan-jalan sebenarnya, kumpul bersama orang soleh, kumpul bersama orang-orang keren, itu menjadikan kita semakin semangat untuk tambah jadi orang keren gitu. Maka semoga ya Allah mudahkan. Saya alhamdulillah belum diajak, belum masuk dalam apa namanya, belum masuk dalam kriteria. Dan semoga Bapak Ibu di sini ada sebagian yang sudah ikut hadir ke sana, dan mungkin nanti bisa sharing-sharing cerita-cerita gitu kan, betapa nikmatnya perjalanannya kumpul bersama Ustaz Nasrullah dan teman-teman yang lain. Dan pekan yang kedua, Kamis yang keduanya, gantian saya dan para santri yang camp di WMR, Desa Wisata Magnet Rezeki, yang insya Allah gitu ya, tempatnya sangat-sangat indah. Kalau satu suara sedang menjadikan background di setiap kajian pagi beliau, atau pas ketika ada video live gitu kan, belakang background itu, benar tempat itu indah banget. Apalagi di Bukit Kanaga gitu, para santri pun ketika mendaki Masya Allah lah gitu ya, nggak mudah memang, tapi ketika sudah sampai ke atas terus ngeliatin pemandangan begitu indah, kayak semua beban, semua lelah itu hilang. Di situ harus kita ngebayangin, Masya Allah, kalau kita merasa ya gak mudah gitu kan untuk sholat, gak mudah untuk qiyamul, gak mudah untuk bangun malam, dan gak mudah untuk wudhu pagi-pagi yang dingin gitu. Dinginnya Indonesia sih nggak seberapa ya, mungkin sebagian teman-teman yang ada di puncak mungkin merasakan dingin gitu ya. Atau misalkan saya ngerasakan ketika di musim dingin, Kodaruh ada tur plus Turki gitu, itu apalagi di Desember, Januari, itu Masya Allah, wudhu bener-bener perjuangan. Kena air wudhu tuh Masya Allah, dinginnya luar biasa. Di situ Masya Allah merasakan, kok untuk jadi taat tuh nggak mudah ya. Tapi perjuangan-perjuangan itu kalau sampai puncak dan ntar melihat surga, itu kayak yang ngerasakan, nggak ada apa-apanya perjuangan ini. Kenapa? Yang dilihat jauh lebih indah. Oh indah sekali gitu. Sampai testimoni anak-anak santri aja Masya Allah cakep-cakep gitu mereka ketika testimoni. Ketika jalan gitu ya, saya sharing sedikit ya. Bersama para santri 4 kilo. Ustaz Nasrul juga ikutan. Beliau ikut, mungkin ada lihat di mana, di YouTube beliau. Masya Allah, beliau jalan juga gitu, naik turun. Kok WhatsApp nggak sih? Ya Alhamdulillah. Dan itu Masya Allah, ketika jalan pulang ke letih memang dengan para santri, ternyata ada salah satu santri yang komentar, Sat, Masya Allah ya, 4 kilo capeknya gini, Sat. Bagaimana para sahabat yang jalan harus ribuan kilo, dan itu pun lewatnya lewat gurun. Kita ngelewatnya kanan kiri hijau-hijau semua, ngeliatin sungai kan bahagia, tapi juga capek, Sat. Para sahabat gimana rasanya mereka musim panas, kayak misalkan perang Tabuk, jaraknya jauh, itu bukan pengen jalan-jalan, dan itu pengennya berperang, lawan juga musuh tangguh gitu ya, nama Romawi. Insya Allah, santri kalau sudah bisa connect seperti ini, udah syat ini. Saya juga gak kok bisa dia ngomong seperti itu, dan itu ceplosan biasa aja bagi dia. Dan menarik, banyak hikmah yang insya Allah akan diambil dari perjalanan-perjalanan yang ada. Baik,
Insya Allah kita sebelum melanjutkan materi kita hari ini akan bahas tentang jodoh terbaik. Semoga kita sudah ketemu dengan jodohnya masing-masing. Yang belum kita doakan bersama semoga Allah mudahkan ketemu jodohnya. Sebelum ketemu jodohnya di surga, juga ketemu dulu jodohnya di dunia ini. Baik, kita sapa dulu. Masya Allah dari Palangkaraya, Bu Novi. Dari Batam, Masya Allah, Bember Bandung hadir, Malang hadir. Oh keren, Bandar Lampung hadir, Anyar hadir. Siap-siap kosongkan gelasnya, Masya Allah. Gelas yang gede bu sekalian bu, sama embernya sekalian. Biar semakin banyak ilmu didapatkan, semoga. Andin dan Yugo, ini Masya Allah, selamat hari guru. Bunda Malik, sang presiden. Cita-cita jadi presiden seperti namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Soleha, Bu Seli, Amin Amin Makassar hadir, dan banyak lagi. Mohon izin belum bisa. Saya nanya di agak dijawab-jawab, Sri Rezeki. Astagfirullahaladzim ketimpa. Boleh Bu nanti deh, saya nanya di WA agak dijawab-jawab Pak Ustadz. Boleh Bu nanti di WA lagi ya. Coba di ting lagi, semoga bisa jawab ya. Mungkin biasa aja pas buka lagi ada kegiatan, paling baca doang gitu ya. Pengen balasnya nanti, ternyata belum sempat lagi. Coba silahkan Bu ya di WA lagi. Curhatnya di sini, Masya Allah. Baik, kita bahas sedikit ya. Ini insya Allah udah pernah dengerin kan di Telegram Ustaz Nasrullah tentang jodoh terbaik ini. Ingin gambarkan Ustaz Nasrullah, Masya Allah gitu kan. Poin penting ingin dengan contoh jodoh terbaik adalah yang ini mayoritas udah pada punya pasangan kan. Oke, mungkin bisa jadi salah satu kata Ustaz Nasrullah, salah satu yang kita masih menggunakan buku yang sama, kajian moneter rezeki ya. Ini robek anak saya ini kerjaan. Di bab ke-19 jodoh terbaik, ini jurus ke-19 ya. Baik, salah satu mungkin bisa jadi seperti saya rezeki paling tebal itu adalah persoalan tentang jodoh. Jodoh itu bukan tentang urusan suami istri, tapi jodoh itu urusan bagaimana proses menggapai jodoh tadi dan proses bagaimana merawat jodoh itu. Dan ini nanti akan terkoneksi sangat kuat dengan merawat terumbu karang, bagaimana kita mengurusi jodoh. Dan sampai ini dinukil oleh Ustaz Nasrullah di dalam sebuah hadis dan ini hadis sahih. Jika seorang istri meninggal dan ternyata suaminya ridho dengan sang istri tadi, Masya Allah, maka dia akan mendapatkan surganya Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau suami tidak ridho, sampai maka dia harus mempertanggungjawabkan apa yang perlu dipertanggungjawabkan oleh sang istri. Segitunya. Bahkan Rasulullah menyampaikan, andai saja seorang hamba itu boleh bersujud kepada hamba yang lainnya, maka akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh sujud. Itu menunjukkan saking ikhtiromannya seorang istri kepada sang suami gitu. Maka banyak hadis-hadis yang diangkat di sini, poin besar yang dibahas Ustaz Nasrullah adalah bab jodohnya, ada bab pencemburuan. Bagaimana perasaan kita kalau misalkan gitu kan orang yang kita sayangi, pasangan kita, ternyata dia jalan bersama orang lain, pasti kita sangat cemburu. Dan ternyata Allah juga maha pencemburu. Innallah yakhar. Sehingga Allah itu maha pencemburu, mencemburui. Dan di mana Allah meletakkan kecemburuannya, ternyata Allah meletakkan cemburunya Allah SWT itu wa ghairatullah, dan kecemburuannya Allah itu ayyatil mu'min, datanglah seorang mukmin itu maharramallah, terhadap apa yang diharamkan Allah SWT. Jadi ketika seorang mukmin, kita semuanya beriman insyaallah, datang kepada keharamannya Allah, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah cemburu luar biasa. Bayangkan kalau misalkan kita punya pasangan gitu ya, istri ataupun suami gitu, suami cemburu kenapa kita ternyata ketemu sama seseorang yang suami tahu bahwa itu pernah kita dekat sama dia ketika SMA sebagainya gitu. Terus ke daruahnya ketemu suami gitu kan. Oh bagaimana urusan rumah tangga? Oh bisa bubar semua, bisa marah luar biasa. Ketika ketahuan kita bahwa kita ketemu seorang itu, bahwa mungkin bisa jadi kita ketemunya nggak sengaja gitu kan. Tapi ternyata ya udah ketemu dan suami ngeliat ini itu pasti cemburu luar biasa. Itu cemburunya suami atau cemburunya istri gitu sebagainya. Itu aja bisa membuat rumah tangga bisa berantakan, urusan kita semua bisa berantakan semuanya. Dan apalagi sekarang yang cemburu adalah Allah. Dan di mana tak kecemburuannya Allah? Apa kita ketika punya pasangan Allah cemburu? Bukan. Misalkan kita dekat sama suami kita, kita sayang banget suami kita gitu kan, atau suami sayang banget dengan istrinya, apakah akan cemburu dengan itu? Tidak. Ternyata kecemburuan Allah diletakkan di mana? Allah sangat cemburu ketika seorang melakukan keharaman.
Maka Allah minta kepada setiap hambanya, nikahlah kalian, jangan pacaran. Pacaran itu semuanya yang haram. Itu kenapa? Mereka belum halal untuk letakkan di dalam hatimu. Bahkan ada sebuah hadis ketika dalam bab pernikahan itu, ini hadisnya menarik, tapi bagi saya ini menarik hadisnya. Beberapa hari yang lalu saya bahas tentang hadis ini, tentang bagaimana keirian para sahabat dengan sahabat yang lainnya. Datanglah orang-orang di antara sahabat yang miskin kepada Rasulullah, yang secara harta tidak melimpah gitu ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami itu, mereka itu ya tuna gitu kan. Mereka datang dengan sedekah-sedekah mereka. Sedangkan mereka juga sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa, mereka tilawah seperti puasa kita, tilawah kita. Tapi mereka bersedekah atas harta yang mereka miliki ya Rasulullah. Sedangkan kami nggak mampu ya Rasulullah. Bagaimana kita ya Rasulullah? Masya Allah, keirian dan kecemburuan para sahabat itu dengan sahabat yang lain itu adalah cemburu ketika orang lain sahabatnya bisa beramal dan dia nggak bisa. Gimana ya Rasulullah, kok cuma mereka yang bisa beramal, saya juga pengen beramal, gimana ya Rasulullah, kita kalah nih sama mereka gitu. Nah menarik ya jawaban Rasul, yur gini aja, mau nggak aku ajarin apa ya Rasulullah, sebuah amalan ketika engkau beramal dengan kebaikan itu, siapapun tidak akan bisa menandingi amalan kalian walaupun mereka ahli sedekah nih, kalah mereka dengan sedekah kalian. Apa itu ya Rasulullah? Maka disebutkan oleh Rasulullah, maka setelah kalian selesai sholat, min dubri kulli sholatin, setelah kalian sholat, maka bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Di riwayat lain tambahkan tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah 33 kali. Maka ketika kalian baca itu, maka semua sedekah-sedekah mereka, semua amalan itu, kalian pasti akan lebih tinggi derajatnya daripada amalan-amalan mereka. Wih, maka orang-orang yang secara ekonomi ini menengah bawah, yang nggak mudah untuk bersedekah, bahagia. Kita punya tandingan nih. Bahasanya punya amalan buat menandingin orang-orang itu. Indah loh, hadis ini saya mungkin menggambarkan gambaran bahwa para sahabat itu pas tabikul akhiratnya keren banget gitu. Mereka berlomba dalam kebaikan itu, merawat terumbu karangnya, itu Masya Allah keren banget. Yang diiriin itu bukan, kok harta dia banyak sih, nggak gitu. Yang diiriin, kok amalan dia banyak sih, saya juga pengen beramal ya Rasulullah, cuma saya nggak bisa. Kenapa? Nggak punya harta untuk disedekahkan. Maka dikasih cara oleh Rasulullah dengan amalan, ya mereka nggak perlu harta. Mereka cuma butuh niat. Ngapain? Niatnya pengen bersedekah. Jadi membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Di riwayat lain tambahkan la ilaha illallah 33 kali setelah selesai sholat. Itulah kenapa kita wirid gitu bahasanya. Setelah sholat baca itu. Gitu. Maka selesai mereka pulang bahagia. Alhamdulillah. Kita bisa nandingin amalan mereka. Pulang. Beberapa hari kemudian datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna al-asriya, orang-orang kaya di antara kami, para sahabat kami yang kaya, mereka dengar apa yang kau sampaikan ya Rasulullah. Mereka mengamalkan apa yang kami amalkan, dan mereka bersedekah terhadap apa yang kami tidak bisa sedekahkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum dengan sedihnya sebagian sahabat ini. Kenapa? Mereka kalah saing kembali dalam bab kebaikan itu. Maka Rasul mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keagungan Allah, kelebihan Allah yang diberikan kepada siapapun yang kehendaki. Ya sudah, tawakal. Tapi ingin sampaikan di sini bahwa Masya Allah gitu ya, bahwa persaingan ketat di antara para sahabat itu sampai selevel itu gitu. Mereka bersemangat. Nah, lanjutan dari hadis itu, bahwa sesungguhnya ketika kalian bersedekah dengan tasbih dan tahmid sebagainya itu, bahkan ketika kalian waktu biasanya mereka kalian berhubungan suami istri, antara suami dengan istrinya, hubungan gitu ya malam. Nah, itu di situ pun ada sedekahnya. Maka para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah kita melampiaskan syahwat kita kepada pasangan kita? Masuk sedekah? Iya, masuk sedekah. Maka Rasulullah memberikan analogi, apakah ketika seseorang laki-laki meletakkan syahwatnya ini di tempat yang haram, apakah ada dosa di situ? Ya pasti dosa ya Rasulullah, itu namanya zina. Kalau dia meletakkan di tempat halal, pasti di sana ada pahalanya. Gitu ya Rasulullah. Maka setiap amal kebaikan yang diperintahkan Allah Taala ada di situ, ada cinta dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kebalikannya, diletakkan di tempat yang Allah benci, Allah yang tidak sukai, maka di situ ada murka dan cemburunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah cemburu, selesai rezeki kita. Maka penting di sini bagi kita semuanya bahwa jangan sampai kita membuat perisai rezeki yang sangat-sangat tebal. Perisai rezeki ini tidak setebal seperti payung sangat tipis gitu ya.
mungkin kita bisa istighfar selesai. Tapi kalau Allah udah cemburu, hati-hati ya, Allah marah di sini. Maka yang pemegang rezeki siapa? Allah. Kalau Allah udah cemburu, selesai kita. Maka jamaah rahmatullah, Bapak Ibu rahmatullah, hati-hati yuk, jaga jangan sampai Allah cemburu terhadap kita. Allah sampai marah terhadap kita. Jaga itu. Nah, kita lanjutkan dari materi hadis yang disampaikan. Dan di sini sangat kuat disampaikan tentang khirahnya Allah, tentang kecemburuan Allah Subhanahu wa taala terhadap di antara umat-umatnya, hamba-hambanya. Maka di sini hati-hatilah ketika seseorang gitu dalam bab perisai rezeki, buka perisainya, temukan jodoh terbaik kita gitu kan. Kok qadarah kita belum memiliki jodoh itu, ya sudah jaga diri kita untuk mendapatkan menyambut jodoh yang terbaik gitu. Maka kita memahami at-thayyibuna lit-thayyibat. Orang baik hanya untuk orang yang baik pula. Orang baik laki-laki untuk orang baik perempuan. Jadi bahasanya gini, Bapak Ibu misalkan kita laki-laki nih belum nikah gitu, pengen banget punya istri yang solehah, dia hafiz Quran sebagainya gitu kan, hafaz Quran, bahasa Arabnya lancar, luar biasa, jago masak pula, lengkap semuanya dah. Maka kita tidak akan mendapatkannya kalau misalkan kita pengennya dapat hafiz Quran, cuman kita bacain masih ikro gitu, kan jauh banget. Kalau kita pengennya hafiz Quran, cuman kerjaan kita nonton balap mobil atau balap motor atau misalkan nonton bola, tempatnya di stadion. Anak-anak hafiz Quran nggak duduk di tempat seperti itu, jarang sekali kalaupun ada. Ada di mana pesantren, di masjid-masjid, di taklim-taklim. Makanya kalau jalan kita biasa jarang sekali ke tempat taklim, terus kita mengharapkan orang-orang yang ahli taklim, ya nggak mudah. Kalau misalkan gini, kita ahli pecinta bola gitu kan, ya udah pengen ketemu jodohnya gimana di stadion, akan ketemu tuh orang-orang pecinta bola gitu. Maka paham ya, tayyibun tayyibat, pantaskan diri kita dulu agar kita pantas untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. At-tayyibuna lit-tayyibat, orang-orang baik laki-laki untuk orang-orang baik perempuan. Ayat ini memang turunnya untuk Bunda Aisyah yang satu kena fitnah. Maka ketika turun ayat ini, ketika fitnah, ini Bunda Aisyah nih jalan malam-malam sama Sofan bin Attal, kan? Dalam kisah hadisul ifki. Maka ketika ayat ini turun, langsung para sahabat paham semuanya bahwa sesungguhnya at-tayyibun Rasulullah, lit-tayyibat untuk wanita yang baik pula. Siapa itu? Bunda Aisyah. Berarti Bunda Aisyah adalah orang baik. Maka beliau terlepas dari fitnah yang ada. Tapi Ibu rahimahullah, di sini kecemburuan Allah, hati-hati dengan cemburunya Allah. Rasulullah SAW menukil dari ayat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian dari orang itu mengambil selain Allah sebagai andada, sebagai penolong dan sebagai orang yang mereka cintai. Demikian bagi pelindung-pelindung, tandingan-tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Yang mana orang-orang itu mencintai mereka seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan Allah kasih gambaran, sesungguhnya orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah, ya, asyaddu hubban lillah. Mereka sangat mencintai Allah. Allah itu nomor satu, prioritinya. Kalau dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketika dia seorang bisnismen, dia akan berbicara seperti ini. Bisnis bukan masalah untung rugi, tapi bisnis adalah masalah surga dan neraka. Dia mengkonekkan semuanya. Kira-kira kalau misalkan saya bisnis ini membuat Allah semakin cinta atau enggak, membuat saya semakin dekat sama surga atau neraka. Maka nanti pilihan bisnisnya itu adalah kira-kira ini mendekatkan ke neraka, sudah selesai. Tapi untungnya gede, nggak ada urusan dalam bab bisnis. Kalau misalkan dalam bab perjodohan gitu kan, ketika saya menikah dengan si fulanah gitu, seorang perempuan gitu, ternyata kira-kira semakin jauh dari kita sama Allah gitu. Kenapa? Ini anak sukanya gini-gini, sukanya pacaran sebagainya, kayak Allah nggak suka main gitu dah. Maka ajakin dia tobat. Kalau nggak mau, ya sudah selesaikan gitu. Kalau bahasa Ustaz itu kan Felix ya udah putusin aja gitu. Nah, ini meletakkan orang-orang yang beriman meletakkan kecintaan mereka kepada Allah. Allah menjadi prioriti nomor satu. Maka orang-orang keren itu salah satu yang diciksakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab belum mencari menantu, ceritanya. Keluarnya anak, beberapa anak Abdul bin Umar dan ada Asim gitu kan. Nah, salah satunya ketika cari menantu ternyata simpel sekali. Beliau nggak ngeliat wajahnya bagaimana, anak siapa, sebagainya. Dikisahkan beliau suatu ketika kan biasanya beliau memang gadangnya. Beliau suka jalan-jalan malam gitu, ngecek rakyatnya, apakah rakyatku sudah makan semua atau belum, sudah makmur atau belum. Beliau ngeceknya pas malam-malam, keliling sana, keliling sini, bawa makanan gitu.
Ketika keliling-keliling malam-malam, beliau keletihan, letihlah beliau. Ketika sedang letih itu, maka bersandar di sebuah rumah. Udah, rebahan aja dulu di situ. Ketiduran sebentar, leyeh-leyeh gitu kan. Ternyata terdengar di dalam rumah ada percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. Nah, sang ibu bilang kepada sang anak, dan keluarga ini ternyata keluarga penjual susu. Keluarga penjual susu ini ketika dia sang ibu bilang kepada sang anak, nak, tambahkan susu ini dengan air. Kata sang anak, ibu jangan. Khalifah pasti akan marah. Kata Khalifah, nggak boleh mencampur susu dengan air. Loh, Umar lagi tidur sekarang. Umar tidak akan pernah melihat kita. Kalaupun Umar tidak melihat kita, maka sesungguhnya Robnya Umar melihat kita. Wahai ibu, Tuhannya Umar melihat kita. Jangan ibu. Ah, nak, kamu diajak untung nggak mau. Ya sudah, ya sudah. Gitu. Maka setelah itu paginya Sayyidina Umar bin Khattab pun pulang. Ketika pulang, dia nyari salah satu di antara anaknya yang mau menikah saat itu. Maka dipilih salah satu anaknya namanya Asim. Nah, Asim diajak datang ke rumah si wanita tadi. Ditanya dulu sebelumnya, pasti sudah diinterogasi. Anak apa namanya tadi si wanita itu apakah sudah nikah atau belum, sudah dicek sama pengawal beliau. Ternyata wanita itu belum menikah dan dia tinggal bersama ibunya, begitu penjual susu ceritanya. Maka Asim diajak, pas diajak ternyata ditemukan, ini aku punya anak namanya Asim. Dan semalam aku mendengarkan percakapan kalian antara engkau dengan ibumu. Begitu jujurnya dirimu dan ibu, semoga engkau segera bertobat. Ya Umar, semoga aku akan bertobat. Gitu. Maka sang ibu bertobat dan anaknya tadi itu namanya Zainab dinikahkan dengan Asim. Gitu. Alasannya simpel, dengan kejujuran akhlaknya. Sayyidina Umar gak ngeliat dia statusnya rendah banget, maksudnya dia bukan orang kaya, saya penjual susu, berapa sih income-nya gitu kan. Terus kedua gak ngeliat wajahnya cantik atau enggak gitu kan. Ntar perbaikan keturunan nih buat cucu-cucuku, nggak dilihat yang itu, yang dilihat adalah akhlaknya. Sampai sudah ada muraqabatullah, hadirnya Allah dalam keseharian mereka, itu pasti orang soleh. Allah, Rabbnya Umar, itu melihat kita ibu, oh selesai udah. Kalau udah gitu semuanya, kalau kita sudah menanamkan di dalam hati kita, Bapak Ibu semuanya, bahwa Allah hadir dalam setiap waktu kita, Allah hadir di hati-hati kita, Allah hadir dalam semua keputusan-keputusan kita, maka ketika dia hadir, insya Allah perisai rezeki akan mudah untuk dibuka. Kenapa? Kita malu sama Allah. Gitu. Maka dipilihlah beliau untuk menjadi pendamping Asim. Nanti dari Asim ini lahirlah seorang perempuan namanya Laila. Laila binti Asim, ya. Dan Laila ini nanti akan menikah dengan seorang laki-laki namanya Abdullah bin Aziz. Abdul bin Aziz ini Abdul bin Aziz bin Marwan, dan ini nanti dari pernikahan Laila dan Abdul bin Aziz ini lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Umar. Umar kembali, Umar bin Abdul Aziz. Yang mana ketika belum nanti suatu ketika beliau akan menjadi seorang khalifah, khilafah beliau tidak lama, cuma 2,5 tahun. Tapi Masya Allah, 2,5 tahun itu keberkahan melimpah ruah. Kalau hari ini kita mau belajar tentang hadis gitu kan, ilmu-ilmu hadis, maka titik balik bahwa hadis itu muncul, ilmu hadis, penulisan hadis itu muncul di mana? Di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang sampai saat itu ketika belum jadi khalifah cuma 2,5 tahun, sampai belum mencari orang yang mau mendapatkan zakat dan sedekah itu nggak mudah. Pak terima zakat, enggak saya sudah cukup. Pak terima zakat, enggak saya sudah cukup. Keberkahan itu tidak hanya untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tapi juga untuk rakyatnya. Masya Allah, ini berkah melimpah. Dengan apa? Pemilihan jodoh terbaik. Bisa jadi mungkin pilihan jodoh kita terbaik itu tidak dilihat ketika kita masih hidup. Bisa jadi terlihatnya nanti untuk anak kita. Bisa jadi cucu kita atau cicit kita. Dan itu terconnecting. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz dipuji sama orang-orang, semua orang juga memuji kakek buyut beliau bernama Umar bin Khattab. Beliau lah menjadi wasilah pernikahan antara Asim dengan Zainab yang nanti akan melahirkan seorang anak namanya Laila. Dari Laila itu akan melahirkan anak seorang Amirul Mukminin bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya, Masya Allah. Ini udah pada nikah semua kan? Sudah ya. Kalau sudah, maka perbaiki hubungan kita dengan istri kita. Semua keluarga kita seperti keluarga Ali Imran, keluarga Nabi Ibrahim, dan keluarga Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam bab ini, jangan sampai Allah sampai cemburu dengan kita dalam bab jodoh terbaik. Ini poin besar disampaikan Ustaz Nasr, ada poin cemburu. Hati-hati, jaga diri kita dari perisai rezeki yang bernama kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai Allah cemburu sama kita.
Di poin mana Allah akan cemburu kita? Allah cemburu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah quote yang sangat menarik yang saya dapatkan dari Gus Baha. Belum nyampaikan. Kita ketika mendapatkan keajaiban misalkan, keajaiban itu mendapatkan mobil misalkan. Kita kan bahagianya luar biasa. Kita dapat keajaiban misalkan dapat rumah, dapat TV baru kah, dapat jalan-jalan umroh dan sebagainya gitu kan. Dapat mobil lah misalkan paling simpel atau motor gitu. Ini penduduk dapat mobil itu keajaiban, kita bahagia luar biasa, kita ceritain kepada semua orang, hati kita berbunga-bunga luar biasa bahagia. Sedangkan di sisi Allah mobil itu sangat-sangat kecil gitu, bahkan ketika dunia ini semua dikumpulkan dan dia dibandingkan dengan sayap lalat gitu ya, mungkin bagi kita nggak ada harganya, tapi di sisi Allah ternyata dunia itu lebih hina daripada sayap lalat tadi, lebih sepele banget bagi Allah. Sedangkan sholat gitu kan, itu luar biasa, banggakan ya, bahagia banget. Maka kata Gus Ba menariknya, bagaimana kita menjaga hatinya Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalkan bahasa kita bayangin gitu ya. Kalau misalkan hari ini tadi sore misalkan pas setelah asar gitu kan. Kita sholat berjamaah, kita sholat asar, bisa sholat asar, kita bisa tilawah gitu kan. Terus setelah sholat kita nggak bahagia. Sedangkan ketika kita mendapatkan harta, dalam artian dapat mobil misalkan, kita bahagianya luar biasa. Kalau kita mendapatkan rezeki yang lain yang biasanya di sisi Allah tuh jauh lebih keren gitu ya, ternyata kita biasa aja, makin hati-hati dengan hati kita. Bisa jadi Allah akan cemburu dengan kita. Lu, ini yang lebih keren loh. Sholat berjamaah, tilawah Al-Quran itu jauh lebih keren daripada mobil-mobilmu itu. Maka ternyata kalian lebih bahagia dengan mendapatkan recehan. Ketika diberikan yang besar, nggak mau. Biasa kayak anak kecil tuh. Kak, mau permen atau mau logam mulia yang 1 kilo? Permen aja. Ini logam mulia 1 kilo. Permen aja. Permen 1 kilo aja. Logam mulia, kalau kamu pilih logam mulia ini, kamu akan mendapatkan permen 1 truk. Enggak, permen aja. Kenapa? Dia tidak tahu nilainya. Maka perlu kita kuatkan kembali tentang kita memahami sebuah nilai. Mana yang kira-kira yang bernilai lebih dari di sisi Allah, dan mana yang tidak bernilai. Dan na'udzubillah kalau bisa jadi, itu ada sesuatu yang sangat dibenci sama Allah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita buka perisainya, kita buka kira-kira apa yang akan menjadi perisai rezeki kita, dan kita jadikan itu jadi satu di antara yang kita hindari. Dan di sini tapi memang Allah gambarkan juga disampaikan di dalam halaman 141 oleh di buku Sunnah Surah. Ini zujina linas hubbu syahwati minan nas minan nisa'i wal banin wal qanatir. Maka Allah menjadikan indah di mata manusia itu memang iya tantangan kita, syahwat kita itu di salah satu di antara tantangan kita adalah memang kita senang lihatin nisa gitu kan, bahasanya lihatin pasangan, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki gitu, terlihat indah di matanya gitu kan, terhadap anak-anak lucu-lucu gemesin gitu, terhadap harta-harta, terhadap emas sebagainya. Hari ini ya Allah diberikan dinar yang banyak gitu kan, tidak untuk dijauhi memang, dan itu memang natural saja, mencintai mereka, senang dengan wanita, senang dengan emas. Semoga Bapak Ibu udah punya dinar ya, udah punya dinar belum? Ada dinar 3 dinar, yang 1 keping langsung, Masya Allah, ada yang 5 dinar. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkannya gitu kan. Amin. Amin, amin, amin. Tahu-tahu dapat uang rezeki gitu. Alhamdulillah, langsung beli dinar. Bismillah. Nah, itu memang ya natural saja, memang tabiatnya diciptakan Allah SWT. Sudah 5 dinar. Masya Allah, ibu udah punya 5 dinar, luar biasa. Ya, semoga yang lebih banyak lagi gue ya. Salah satu di antara kemarin saya ngobrol dengan santri. Kalian punya LP kan cita-cita apa? Punya dinar yang banyak, Ustaz. Emang kenapa kalau dinar banyak? Biar bisa zakat, Ustaz. Wih, luar biasa. Jadi bangganya tuh punya dinar, jadi orang kaya biar bisa zakat rukun Islam. Bukan zakat fitrah doang, kita juga bisa zakat mal bahasanya. Bangganya di situ, bukan untuk banyak-banyakan dinarnya. Karena yang untuk ukuran zakat itu kan dinar. Wih, keren. Semangatnya di situ. Allah Akbar. Ya, baik, dan ini mau dibuat cinta kepada mereka, ya itu tantangannya, dan itu normal, syahwat normal biasa gitu. Maka diletakkan di belakang itu semuanya bahwa mencintai Allah jauh lebih tinggi daripada itu semua. Tantangannya di situ adalah satu sisi mencintai mereka nggak apa-apa, tapi tetap yang nomor satu adalah cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita baik banget sama pasangan kita? Karena perintah Rasul, Ji. Rasul bilang, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik terhadap keluarganya. Kata Rasul, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang paling baik terhadap keluargaku. Maka kenapa kita sayang banget sama istri? Kata Rasul, suruh sayang.
Kalau Rasulullah nyuruh berarti itu tanda cinta Allah akan diletakkan di situ juga gitu. Kenapa sayang banget sama anak? Kata Rasul suruh gitu. Melayarham layurham, barang siapa tidak mencintai maka dia tidak akan pernah dicintai. Aku pengen cintai sama Allah, maka aku cintai anak-anakku juga gitu. Itu Masya Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang lain, dinar fakta fisabilillah, satu dinar yang kau nafkahkan buat jalan Allah, satu dinar yang kau nafkahkan untuk membebaskan budak, satu dinar yang kau berikan kepada yatim dan miskin, dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, a'adhamuha ajron, yang paling besar pahalanya adalah manfaat li ahli, apa yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Kalau misalkan hari ini kita mensekolahkan anak-anak kita, mengkuliahkan mereka, butuh dana banyak, puluhan bahkan mungkin puluhan juta gitu buat biaya skripsi dan sebagainya, buat biaya pendidikan. Kok banyak banget yang dikeluarkan ya? Maka itu namanya infak pendidikan. Dan itu dicatat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa jadi, dan kata Rasul memang pahalanya paling besar gitu. Anak kita kodaruh kok, anak orang tetangga kok nggak pernah sakit-sakitan ya, mereka sehat-sehat semua alhamdulillah, nggak pernah ke rumah, masuk ke rumah sehat gitu kan. Kok anak kita bolak-balik ke rumah sehat, terus kita ngeluarin dana besar gitu kan, iya apa-apa, itu ada infak yang kita keluarkan dan pahalanya besar sekali, bahkan lebih besar daripada ketika kita keluarkan untuk anak yatim, kita keluarkan untuk anak orang fakir miskin, kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, ketika kita menginfakkan itu untuk keluarga kita, ternyata a'dhamu ajron, pahala yang paling besar gitu. Maka ketika kita memahami bahwa kita mencintai mereka bukan karena syahwati saja, tapi karena kita mencintai mereka, anak-anak kita, pasangan kita, dan bahkan tadi emas gitu kan, motivasinya Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling keren. Kalau motivasinya hanya motivasi terhadap barang tadi, terhadap emasnya, terhadap pasangan saja, ganteng atau cantiknya, maka itu akan menjadi hina. Tapi kalau kita letakkan di balik itu semua, kita mencintai mereka karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti santri ketika tanya, kamu kenapa pengen jadi orang kaya? Biar bisa zakat sah. Nah, zakat itu kan perintah Allah. Oh keren. Nah poin motivasi yang seperti ini nih, motivasi langit. Bahasanya energi berlian, bukan energi bubur ayam gitu. Tapi energi berlian. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, di poin penghujung sebelum kita akan diskusi, poin di sini ingin disampaikan adalah merawat terumbu karang. Kembalikan dari merawat terumbu karang adalah perisai rezeki. Semoga kita bisa membuka perisai rezeki. Dan bagi laki-laki nasihat Ustaz Nasrullah, apa yang kita lakukan sebagai laki-laki? Kalau kita sudah berumur, udah cukup matang gitu bahasanya. Nggak matang-matang banget sih. Ya minimal 25 gitu kan, atau lebih muda lagi juga nggak apa-apa. Kita sudah siap untuk ketika menikah lah. Karena yang dalam sampaikan, ketika kalian miskin, ketika kalian merasa kurang dalam rezeki itu, maka dengan menikah itu Allah akan mengkayakan kalian. Dan saya meyakini ayat ini setelah saya menikah. Dulu sebelum nikah, ya Allah gaji segini gitu kan. Ya Allah ini buat saya dan ngirimin ke rumah aja buat orang tua gitu. Ya segini sisanya gitu. Nanti setelah nikah berbagi lagi tambahan satu sama istri, nyewa kontrakan lagi sebagainya. Gimana jalur rezekinya gitu. Bismillah setelah nikah Masya Allah rezekinya Allah memang tadi sesuai dengan kebutuhan hambanya. Butuh kontrak Alhamdulillah gitu kan. Ada orang pada daftarin umroh gitu. Baik bertubi-tubi dan Masya Allah kafalah gitu ya, bahasa bulanan gitu nggak pernah berkurang. Alhamdulillah setiap pindah tempat semakin nanjak gitu sesuai dengan kebutuhan. Sekarang anak 3, pemasukan juga alhamdulillah cukup aja gitu, ada aja rezekinya Allah. Maka ketika kalian merasa kalian kurang secara finansial, setelah nikah insya Allah akan menitipkan harga yang lebih. Dan nasihat untuk wanita, maka jagalah diri, siapkan diri kita untuk mendapatkan laki-laki terbaik dengan memperbaiki diri kita. Dan bagi para laki-laki pun sama. Kalau ingin mendapatkan wanita yang terbaik, maka jadilah kita menjadi wanita yang laki-laki yang terbaik pula. Atau ibu nalitajibat. Maka ada pasangan yang paling ideal, yaitu ibunda Khadijah dengan Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mendapatkan seorang pasangan seperti ibunda Khadijah, maka jadilah kita orang yang teladan dalam keseharian kita adalah Rasulullah SAW. Bagi para ibu-ibu yang ingin mendapatkan pasangan sesoleh Rasulullah, maka teladan terbaiknya adalah Bunda Khadijah dan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Maka kita berbicara tentang jodoh yang terbaik ini, kita berbicara tentang hati-hati dengan kecemburuan. Allah Subhanahu wa taala letakkan semua cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sampai Allah cemburu. Boleh kita mencintai emas, kita boleh mencintai harta kita, boleh mencintai pasangan kita, tapi motivasinya adalah karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ada yang ingin mendiskusikan? Ini langsung bahas. Saya hanya punya dinar, 2 dinar, keping 1 dinar. Masya Allah, luar biasa. Semoga ketika ibu motivasinya bu ya, perbaiki lagi motivasinya bukan untuk banyak-banyakan, tapi agar bisa berzakat kan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Oke, kalau nggak ada diskusi selesai nih, alhamdulillah lebih cepat nih. Oke, Mas Fuad ada pertanyaan ini di sini? Kalau ada boleh tampilin. Alhamdulillah sudah menyimpan dinar, alhamdulillah. Yang belum punya dinar silahkan di LOP kan. Law of projection. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kita baca-baca. Hari ini ringan ya? Iya, udah ringan aja. Oke. Subang hadir, Medan hadir, Allah sudah menyimpan dinar. Insya Allah, SKS selanjutnya di Bukit Tinggi. Bapak Ibu yang ada di Bukit Tinggi atau sekitarnya, semoga Allah mudahkan untuk hadir sekaligus ke sana. Masya Allah, tema hari ini sangat luar biasa, jodoh terbaik. Tepat hari ini pun merayakan jodoh terbaik. Allahu Akbar. Nyimas Bi Putri Aisyah Rahman. Selamat Iwo, semoga menjadi jodoh terbaik hingga ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling tidak mudah selain kita mendapatkan untuk mencari jodoh terbaik itu adalah merawat jodoh terbaik tadi. Maka lapangkan hati kita, lapangkan dada kita. Jangan kalau kita belum menikah, masya Allah ideal banget, kita butuh ini, dapat ini sebagainya. Apa yang kita bayangkan semua kita tampakkan dalam wajah istri kita, gitu, atau dalam suami kita. Tapi setelah nikah ternyata nggak gitu-gitu juga, gitu kan. Maka lapangkan hati kita, jadikan hati kita seperti danau. Jangan jadikan hati kita seperti gelas. Walaupun bagus tadi itu gelas, kosongkan gelasnya, gitu ya. Maka ada kisah nih, sebelum kita bahas beberapa pertanyaan. Kan ada seorang murid datang pada sang guru. Guru, Masya Allah, hidupku penuh dengan persoalan guru. Teman-teman nyebelin ini semuanya gitu kan. Orang tua suka ngomel-ngomel. Gurunya pada galak-galak. Gak enak banget hidupnya guru. Gitu kan. Kayak orang lain tuh enak banget hidupnya guru. Gak punya persoalan seperti persoalanku ya guru. Maka sang guru dengan bijak mengatakan, nah boleh nggak kamu ke dapur dulu? Untuk apa guru? Tolong ambilkan 2 keraukan, 2 genggam garam. Untuk apa guru? Sudah ambil saja, ambil. Setelah diambil, sang guru pun mengambil gelas. Nah, tolong letakkan yang garam di sebelah kanan tanganmu itu letakkan ke dalam gelas ini. Letakin semuanya, maka setelah itu diletakkan, diaduk-aduk sama sang guru. Sang murid diminta oleh sang guru, nak tolong minum gelas ini, air ini. Minum guru, minum. Ya sudah, karena perintah guru diminum. Ya Allah guru, asin, dilepeh-lepeh, muntah-muntahkan, asin dan pahit luar biasa. Gak nikmat wahai guru. Oke. Kamu masih punya 1 garam lagi? 1 genggam? Masih wahai guru, ini masih ada. Oke. Tolong sekarang letakkan garam itu. Sekarang kita ada di pinggir danau. Lemparkan garam itu ke danau. Disempurkan semuanya. Silahkan bersihkan tangan, dibersihkan. Maka setelah itu apa lagi yang terjadi? Guru minta, boleh nggak kau minum air danau ini? Oh siap guru. Diminum air danau tadi. Karena tadi mulutnya penuh dengan garam dan dirasa pahit ketika minum air danau tadi, masa rasa segernya luar biasa. Seger. Maka sang murid tanya lagi, guru apa urusannya ini semuanya dengan persoalanku? Nah, sesungguhnya persoalan kita semuanya sama, ya putarnya itu aja. Bedanya adalah hatimu itu cuma sebesar gelas. Kalau hatimu letakkan bahwa hatimu itu seperti danau, garam sebanyak apapun, garam yang kau bawa tadi, gitu ya, bahkan bisa jadi lebih daripada itu, ketika hatimu selebar danau, dia tidak akan merubah apapun dari hatimu itu tadi, dan kau akan merasakan seger-seger aja. Tapi ketika hatimu nggak lapang, kecil seperti gelas tadi, dengan persoalan sedikit saja, ya Allah, itu langsung berasa bagi hati kita. Maka kita mudah merasakan pahit dan sebagainya, kita mengeluh sini dan sana, gitu kan. Kenapa? Hati kita terlalu kecil. Maka lapangkan hatimu. Gitu aja guru. Siap. Baik. Semoga ada manfaatnya kisah tadi ya. Itu inspiring. Baik. Ada pertanyaan? Baik. Ustadz, bagaimana cara jaga emosi diri sendiri terhadap anak kurang nurut dengan kita sebagai orang tua?
Anak ibu laki-laki perempuan. Kalau kecil laki-laki itu Masya Allah ibu, maka bersabarlah. Anak saya juga sama, dua laki-laki. Sering saya ceritakan kami beberapa kali mendapatkan foto dari CCTV karena halaman rumah tetangga dibrak-abrik sama anak kami. Jaga, jaga emosi. Kreatif deh pokoknya anak kita. Rumah udah berantakan, gantian dia keluar jajah tempat orang. Oke, bagaimana caranya jaga emosi kita? Maka bayangkan, sering saya ceritakan, bayangkan dulu, jangan lihat anak kita zaman sekarang. Maka lihatlah, apa yang dinasihatkan oleh Mbah Mun, Mbah Maimun Suber, gurunya Gus Baha, dulu salah satu mustasyar di P3 dan salah satu mustasyar di Jamiah Nahdien, dulu lama, itu menyampaikan, dan saya tulis kalimat dulu tuh besar gitu kan, saya print besar, saya tulis di spanduk, dan saya letakkan di kamar guru. Maka belum menyampaikan salah satu di antara disampaikan adalah gini. Maka hal yang paling indah bagi seorang guru adalah mendidik. Rekreasi paling keren adalah mengajar. Wahai guru, jika engkau mendapati satu di antara muridmu itu menyebalkan, bahasa sains ya, menyebalkan kurang menyenangkan, maka bayangkanlah suatu hari bisa jadi di antara mereka ada yang menggenggam tanganmu untuk mengajakmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak ini nyebelin nih bisa jadi ada di antara mereka gitu kan. Maka jangan bayangin sekarang, bisa jadi anak-anak murid kita itu bahasanya suatu hari mereka akan menggenggam tangan kita ketika kita mungkin tersiok-siok untuk masuk surga, tersiok-siok di yaumil hisab, tersiok-siok di siratal mustaqim. Ternyata dengan syafaat mereka ahli surga yang mereka nggak asik kalau masuk surga sendirian, pengennya masuk surga bersama kita, terus kita masuk surga gara-gara wasilah dengan syafaatnya mereka, sahabat orang-orang orang saleh gitu kan. Maka kita nggak akan pernah tuh bahasanya membayangkan, oh ini bocah dulu Bandung, enggak. Kita akan, ya alhamdulillah, nah. Maka untuk meredam hati emosi tadi ada bayangkan masa depan suatu hari ketika ibu misalkan di liang lahat, nggak ada orang lain mendoakan, yang mendoakan adalah anak-anak ibu itu yang dulunya ya Allah ibu ngelus dada ngadepin mereka. Suatu hari ibu akan sangat bahagia ketika dikubur nanti amalan kita mungkin pas-pasan, ternyata dapat kiriman tambahan doa dari mereka, dapat amalan kebaikan dari mereka karena kita ngajarin mereka sholat, ngajarin mereka zikir, dan zikir itu Allah terima, sholat itu Allah terima, maka ada pahala kebaikan juga yang terngalir untuk kita, dan kita akan bangga dengan orang-orang itu, dengan anak-anak itu. Kisah yang paling terkenal fenomena kisah tentang Bang Sudes yang kecilnya ya Allah gitu ya, luar biasa nakal gitu bahasanya, mungkin kurang bagus akhlaknya, nggak menyenangkan bahasanya, tapi masya Allah gitu kan, sumpahin nanti jadi imam Masjidil Haram. Siapa sekarang seorang ibu yang tidak bangga ketika punya anak seperti Imam Sudes? Kesolehannya, hafiznya, menjadi pimpinan di antara para imam Masjidil Haram. Ketika membaca ayat, Masya Allah, jutaan orang bisa nangis bersama beliau, menghayati setiap ayat-ayat beliau, Masya Allah. Maka jangan bayangkan hari ini, maka bayangkan suatu hari anak-anak itu yang bisa jadi orang-orang yang sangat ibu akan banggakan. Oh alam biswab. Itu ya Bu ya, bismillah. Semoga mendapatkan anak-anak. Jadi sabarin aja Bu. Bayangin, coba baca lagi kisah-kisah misalkan tadi Imam Sudes, atau baca lagi kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu guru pertamanya Syekh Samsudin datang ke tempat beliau, itu nggak bawa buku, nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, yang dibawa pentungan. Emang saking tidak mudahnya diatur Muhammad Al-Fatih itu, dilurusin, cetok, dipukul gitu ya. Itu sakit, ini orang, karena dia seorang anak raja, diatur sama orang biasa. Raja diraja, pemimpin 3 benua, luar biasa. Kalau orang tuanya meninggal, dialah penerus kekuasaan itu. Maka ada rasa yang mungkin dia tadi kurang bagusnya seorang anak gitu. Jadi kemarin sama Syekh Samsudin tadi dilurusin perlahan, dididik dengan perlahan. Masya Allah dia berubah menjadi seorang pemimpin yang sampai sekarang dibanggakan. Namanya Muhammad Al-Fatih, bahkan dibanggakan oleh Rasulullah gitu. Sebagai panglima terbaik yang menaklukkan Konstantinopel. Oh, alhamdulillah. Begitu Bu Munara, semoga diberikan anak-anak soleh dan solihah. Amin. Baik, Ustadz, apa doa supaya cepat punya jodoh buat anak? Doa yang sangat terkenal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang sering baca aja itu, Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kedua, doa paling utama adalah banyak-banyak istighfar. Nanti
ketika dia beristighfar, keluar untuk berisi rezekinya, itu akan bercahaya wajah anak-anak kita dan mudah untuk dilihat orang. Baik, Bu Rina, Ustadz kalau dinar sudah mencapai 20 dinar, wajib zakat dan tahun berikutnya bertambah zakatnya, dihitung plus tambahannya juga kah? Waduh, ini hitungannya biasanya kurang mudah ini, Bu. Mohon izin, Bu ya. Saya kurang begitu paham untuk detailnya ini. Kalau saran saya keluarkan sekalian untuk zakat untuk tahun depan ini. Sebenarnya ada haulnya tadi, tapi kalau kita nggak tahu tentang haulnya, tentang haul itu kan perputaran satu tahunnya, ya lebihin aja gitu kan saya. Zakat itu kan batas minimal dan zakat kita kan minimalis sekali 2,5%. Kalau dilebihin, ya udah nggak baca sedekah. Kan belum waktunya satu, udah nggak baca sedekah. Gitu. Bismillah gitu. Masukkan ke dalam bab sedekah. Jadi tambahin aja Bu yang punyanya berapa. Tapi nanti untuk misalkan untuk detailnya alam, mungkin bisa nanya beberapa ustadz yang lain yang kafah fikihnya lebih lebih kuat gitu kan. Bu Fuji, pertanyaan merawat jodoh terbaik. Tanya satu, Ustadz misal saya kalau misal ada kisah suaminya saya disuruh tidur, bagaimana jika Ustadz terus? Baik, Ustadz misal kalau misal ada kisah suaminya saya disuruh tidur, bagaimana menyikapinya? Ya pastinya itu kurang bagus dan tinggal dinasihati dengan cara yang terbaik saja Ibu. Ya sabarin gitu karena mungkin bisa jadi pola pola pendidikan sebelumnya yang memang gak mudah untuk itu tapi kan pasti ada yang punya plus minus gitu ya nggak mungkin misalkan dia suaminya maksudnya gini untuk membalanskan gitu kan untuk membuat keseimbangan itu maka ketika suami ada kekurangan dalam satu hal misalkan dia suka tidur gitu kan insya Allah dia punya kelebihan yang lain coba bayangkan misalkan oke boleh nggak kalau misalkan dibayangkan kebalikannya biar kita lebih lebih mereda gitu ya ternyata suami kita sangat tanggung jawab atau pasangan kita sangat tanggung jawab ternyata suami kita sangat humoris suami kita asik banget kalau misalkan dibalik gini ya alhamdulillah suami kita setelah subuh selalu bangun tidak tidur tetapi dia galak banget sama istri sama ibu mau nggak mau juga kan lebih milih mana udah gak bawa tidur subuh nah kadang kita perlu perlu seperti itu kalau bandingan Ustadz Nasrullah gitu kan ya Ustadz uang saya 500 juta diambil orang sebagainya gitu kan. Oke, maka Ustadz Nasrullah sering memberikan perbandingan diambil orang. Pak, kalau misalkan gini, Bapak punya kasus, Bapak tabrakan gitu kan, sampai kecelakaan dan Bapak harus dirawat dan dioperasi dengan uang 500 juta itu. Plan B-nya, pilihan B-nya, Bapak punya anak yang ternyata masuk ke narkotika dan dia harus direhabilitasi habisnya 500 juta. C-nya, Bapak gagal di jantung gitu, harus dioperasi dan habis 500 juta. D-nya, uang Bapak 500 juta diambil sama teman Bapak, bahasanya ditipu, dan Bapak kehilangan itu. A, B, C, D itu dari kasus-kasus yang ada, Bapak milih yang mana? Pasti kita akan milih D. Sama-sama hilang 500 juta sih, cuma itu jauh lebih ringan daripada yang sebelum-sebelumnya. Maka ketika itu kita munculkan perbandingan-perbandingan itu, insya Allah kita akan menjadi alhamdulillah untung ya. Gitu. Kan kita orang-orang Indonesia kan biasanya untung ya, alhamdulillah untung gitu kan. Anak kita misalkan kena kemalangan gitu, kecelakaan gitu kan, jeblok gitu kan. Patah tangan kirinya. Alhamdulillah untung ya tangan kiri, bukan tangan kanan. Besok kan mau ujian gitu. Itu kan patah. Gitu. Iya, tapi masih untung. Untung ya gitu. Kemarin saya misalkan kena kurang sehat kaki gitu kan. Sakit di luar saya yang kanan. Alhamdulillah untung ya yang kiri nggak sekalian. Coba kalau dua-duanya. Lebih berasa banget ini. Kok kaki kiri juga Kodarov masih kena juga sakit dua-duanya, misalkan nggak bisa jalan. Alhamdulillah untungnya masih ada tangan ya. Maka untungnya itu, bersyukurnya inilah, lain syakartum lazidanakum, perlu diperbanyak. Ibu, maka lihatlah kebaikan dari sisi pasangan ibu, sisi yang lainnya, yang alhamdulillah habis subuh, tapi kan dia nggak galak sama anak. Dia baik sama istri. Dia masih ini sebagainya. Maka syukuri itu. Ketika kita bisa mensyukuri itu, la'azi dan nakum. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Kalau bahasa ibu merasa tadi pagi ya, dan itu memang nggak nikmat ya, itu sebenarnya. Jadi sesuatu nggak nikmat kan. Maka menurut ibu yang nikmat adalah misalkan pasangan juga ikut bangun ketika subuh. Maka di dalam poin ini, ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah yang lainnya, Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Bisa jadi nikmat pasangan kita mudah untuk bangun subuh. Itu. Terus kedua, bagaimana sikap istri lihat suami yang kepekaan sama istri kurang seperti ketika istri sakit habis lahiran, lalu dia dengan santai jawab sakit apa lagi, dan ada yang mertua ikut campur tangan dalam urusan keluarga. Sikap apa Ustadz yang responnya kita sikapi? Terima kasih jawabannya. Baik, yang disampaikan tadi adalah Bu, lapangkan dada ibu. Udah syukurin saja
Dan itu memang jodoh terbaik kita. Jodoh terbaik itu bukan jodoh yang paling ideal di antara yang lain. Memang dia terbaik bagi kita yang itu. Maka kita kalau misalkan bandingkan seburuk-buruknya suami kita, insya Allah tidak akan seburuk pasangannya Maisarah. Asiyah, maafwan. Asiyah. Satu di antara pimpinan di surga. Siapa pasangannya? Fir'aun laknatullah alaih. Ternyata pasangan kita masih banyak kelebihan kebaikannya. Maka ketika misalkan dalam bab ini peka dan sebagainya, Bu, misalkan suami kita tidak peka, bisa jadi memang ada faktor yang lain, faktor keluarga. Orang-orang yang tipikal misalkan keluarganya keras, keluarganya mungkin gaya-gaya militer dengan kemandirian tinggi, mungkin dalam bab itu menjadi kurang peka. Ya misalkan keluarganya sebagian kebalikannya, misalkan keluarga kita misalnya sangat care gitu, sangat perhatian orang lain, kepekaannya tinggi, karena memang didikan dari kecil seperti itu. Maka dalam case ini tidak dilihat pasangan kita hanya sebagai seorang tersangka, maka bayangkan mereka juga korban. Korban dari apa? Korban dari pendidikan sebelumnya gitu. Mereka punya plus minus masing-masing. Kalau saya boleh cerita gitu kan, anak saya misalkan sekarang ada Zubair sebelah saya gitu kan, dia daya tahannya cukup tinggi sekali gitu. Dia jatuh berdarah-darah, kakinya pulang habis berdarah gitu kan. Udah darah bersihin udah beres lari lagi. Cuma satu sisi lagi galaknya luar biasa. Nanti bisa jadi ketika itu mungkin dia akan termasuk seperti ibu pertanyaannya ketika menjadi seorang suami, dia kurang peka. Karena dulu bapaknya ketika ngajarin darah doang gitu kan. Jadi tidak dibuat mereka cengeng. Bahkan saya kaget ternyata anak ketiga saya Zahra kakinya robek, umur baru 2 tahun. Dia nggak nangis gitu, kaget juga kan nangis. Tahu-tahu pas ketika dia jalan, saya lihat itu jalannya jinjit-jinjit gitu. Ketika saya lihat, oh ternyata kakinya robek, berdarah, dan dia nggak nangis. Ini bocah masya Allah gitu kan. Nah, bisa jadi emang didikan orang tuanya dulu, emang ngajarin yang kemandirian tinggi, bahasa. Jadi kalau mandiri tinggi mungkin berkurang Bu. Jadi ada plus minus masing-masing. Dan ketiga tentang apa namanya, tentang ibu mertua yang ikut-ikut campur dalam urusan keluarga, sikap kita ini ambil, paham ibu bahwa sesungguhnya surga suami ibu masih ada di bawah kakinya sang ibunda. Jangan sampai menambah beban seorang suami, ibu punya persoalan dengan ibu mertua. Kalau misalkan nanti kodaruahnya ibumu, ya udah pilih aku atau ibumu. Kalau saya menjadi pasangan ibu, saya mengatakan aku akan memilih ibuku, apapun sikapnya. Nomor satu tetap ibu. Jangan pernah lawan itu. Karena nanti suatu hari, ibu ketika punya anak laki-laki, anak ibu pun akan melakukan hal yang sama. Ketika istrinya nanti bisa jadi punya persoalan dengan ibu punya persoalan dengan menantu, yang muncul adalah persoalan yang sama persoalan itu. Semoga anak ibu pun akan memilih ibu. Karena syurganya bukan ada di istri, tapi syurganya ada di ibunya, yaitu ibu mertua. Maka salah satu di antara yang dituin kalau misalkan memang tidak terlalu urgent banget, sebisa mungkin memang pisah rumah. Salah satunya. Nanti biar kemandirian itu bisa terbentuk sendiri gitu. Gitu. Dan alhamdulillah kalau mertuanya sangat paham gitu kan, paham banget gitu kan. Alhamdulillah. Tapi kalau enggak jadikan itu sebagai wasilah untuk menaikkan derajat ibu dengan kesabaran yang dilebihkan gitu kan, lapangkan dadanya, maka jadikanlah dada ibu sebagai dada danau, bukan jadikan dada sebagai dadanya dada gelas kecil. Jadi persoalan yang mungkin bisa jadi bagi orang lain itu biasa aja, tapi bisa jadi bagi kita jadi besar. Dan Allah ketika menguji seorang hamba tidak mungkin menguji mereka kecuali mereka mampu. Kenapa yang diuji saya ya Ustadz, bukan mungkin tetangga saya, alhamdulillah mertuanya baik-baik aja gitu kan. Ya memang ibu yang dipilih Allah SWT, karena Allah ngerasa ibu mampu untuk menghadapi itu. Bisa jadi kenapa nggak tetangga, karena tetangga bisa jadi kalau dapat itu nggak mampu gitu. Saya sering sekarang aku ucapkan gitu kan, salah satu case yang kami hadapi di keluarga itu ada salah satunya, ada seorang masya Allah orang tua yang gitu ya, untuk anaknya itu nggak mudah gitu ya, minta ini minta itu untuk pernikahannya sebagainya, persyaratannya banyak. Di situ saya bersyukur alhamdulillah mertua saya baik banget gitu kan. uh, jadi punya mertua yang baik banget, jadi tambah bersyukur ketika mendapati orang lain mendapatkan ujian punya mertua yang menjadi tantangan. Tapi ketika misalkan yang lain mendapatkan tantangan itu, karena Allah ngerasa dia lebih mampu untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kenaikan tingkatnya. Wah, lebih ibu ya. Semoga bisa menambah keyakinan dan menambah bisa menjaga terumbu karang, berpuji. Baik. Saya tahu betul kalau suami yang sudah meninggal tidak akan bertemu dengan kita kembali di akhirat bila seandainya istri menikah kembali.
Ini persoalan yang memang tidak ada limitnya. Di sini ada 4 pendapat kalau nggak salah. Nanti suami istri ketika menikah lagi gitu kan, maka saat pertama dia akan dikumpulkan dengan pasangan pertamanya. Jadi ketika ada nikah lagi gitu kan, maka akan dikumpulkan pasangan pertama. Pendapat pertama. Dan nggak ada yang dominasi sih antar pendapat itu. Pendapat jumhur yang mana saat paling kuat nggak ada. Semua punya pendapat masing-masing. Kedua, akan dikumpulkan dengan pasangan yang paling terbaik, yang paling soleh. Nanti yang milih siapa? Ibu. Oh, saya kayaknya yang paling soleh ini, gitu misalkan. Kayak Bunda Asia gitu. Asia nanti kan punya pasangan namanya Fir'aun kan. Nanti ternyata di akhirat ternyata dipasangkan dengan siapa? Dengan yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Maryam tidak punya pasangan, dipasangkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gitu. Ada 4 pendapat kalau nggak salah, dan sampai sekarang tuh ulama nggak tahu. Maka nggak apa-apa juga, silahkan kalau mau itu dari antara sunnah para sahabat-sahabat gitu juga mereka nikah lagi, untuk menjaga jiwanya, menjaga dirinya, dan anak-anak juga bisa dipahamkan dengan ya banyak hadis Rasulullah gitu kan. Ketika masa idah udah selesai gitu kan, para ibu-ibu, para sahabat-sahabat itu berhias kembali untuk bahasanya untuk bisa ketemu dengan jodoh terbaiknya kembali. Jadi tidak terlalu cinta sehidup semati. Ya sebenarnya ya nggak terlalu berlebihan juga sampai seperti itu gitu. Biasanya kalau ada jalan dakwah yang lain dan Allah juga sayang suka-suka aja. Kalau sahabat juga mengamalkan amalan itu, oke okay, gitu. Waalaikumsalam ibu. Jadi jangan khawatir. Coba kalau misalkan di antara suami-suami ibu ini antar terbaik mana, ntar gak dikumpulkan dengan itu. Waalaikumsalam. Oke, bayangkan anak kita nanti menjadi kebanggaan Allah SWT yang bisa menolong kita kalau ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup ya. Ini jam 17.15. Alhamdulillah. Oke, Ibu Fuji. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Semoga bahasa gitu. Juga Ibu seperti yang sering berdoa, silahkan di antara doanya adalah membukakan hati, melapangkan hati kita dan melapangkan hati mertua kita ataupun pasangan-pasangan kita. Dan fokuslah dengan keajaiban, fokuslah dengan positif. Ketika kita fokus dengan positifnya, bahasa kita lain syakartum dengan nikmat Allah, lazi dan aku, maka Allah akan tambahkan. Bahasanya mertua jadi semakin sayang sama menantunya gitu kan, dan sebagainya. Jadi komunikasi semakin baik. Dan pastikan jangan sampai membuat head to head menjadikan tantangan kita, membuat suami kita semakin gak mudah untuk bersikap ketika misalkan satu sisi adalah istri, satu sisi lagi adalah ibu. Dan pastikan yang terbaik adalah ketika suami kita memilih adalah ibunya, bukan kita. Kenapa? Kalau yang dipilih kita adalah bisa jadi menjadi anak yang durhaka. Maka jangan pernah memilih pilihan untuk head to head dengan mertua. Jaga terumbu karang. Kalau salah satu di antara bahasanya apa ya? Salah satu di antara sumber rezeki yang terlibat adalah orang tua, baik itu mertua, gitu. Wow, lebih suara. Terima kasih, materi hari ini sangat-sangat membantu sekali. Sama-sama Ibu. Buku Soma, mohon izin, ini belum bisa jawab ya, waktunya sudah habis. Nanti kalau silahkan mau japri, silahkan japri. Saya akan kirim ke voice note biasanya. Dan yang Bapak Ibu yang tadi sudah WA dan belum dijawab lagi, boleh silahkan nanti ping lagi, ping gitu, biar muncul lagi ke atas. Kalau saya luang, akan saya balas. Waalaikumsalam, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.